Halo semuanya, selamat pagi. Oke, kami dari kelompok 16 akan melakukan simulasi micro teaching untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia. Jadi simulasi micro teaching kali ini kami akan mengangkat tema yaitu menabung sejak dini. Jadi sebelum itu kami akan melakukan perkenalan diri. Nama saya Christian Natali Rahman dengan NPM 24103039 dan teman saya Emil Saryanto, NPM 241034. dan teman saya juga. Saya Ersan Saputra Bangu dengan NPM 24103005. Jadi kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Oke, kami akan lanjut ke videonya. Selamat pagi adik-adik hebat, apa kabar? Coba adik-adik dengar suara apa ini? Bagus, ini adalah suara pundi-pundi impian. Bapak mau tanya ke adik-adik, siapa di sini yang kalau diberi uang jajan sama orang tua dibelanja langsung? Jadi di sapan awal itu dia agak lama sedikit karena supaya meningkatkan motivasi semangat dari siswa. Jadi ini dia punya prosedur nih. Selamat pagi adik-adik atau selamat pagi adik-adik hebat. Apa kabar hari ini? Pokoknya dia punya intonasinya agak lebih semangat lagi. Jangan terlalu datar. Lalu siswa menyapa, "Pagi Pak, apa kabar? Kabar baik Pak." Langsung sapa lagi. Adik-adik, coba lihat apa yang saya bawakan ini. Lalu adik-adik coba dengar suara apa ini. Langsung kau bunyikan. Kita bawa dengan dia punya celengan nanti. Coba lagi coba. Jangan dulu mulai dari awal tapi lanjutkan dulu, selesaikan dulu. Nanti akan diulang kembali nanti dari awal, nanti bagaimana dia punya proses yang baik dan mulai dari intonasi dan ketepatan penyampaiannya nih. Oke, coba lanjut. Bagus, ini adalah suara pundi-pundi impian. Bapak mau tanya ke adik-adik, siapa di sini yang kalau diberi uang jajan sama orang tua dibelanja langsung dihabiskan semua uangnya? Wah, banyak juga ya. Nah, hari ini kita akan belajar seperti apa rahasia supaya adik-adik bisa beli mainan atau buku impian tanpa harus minta lagi uang tambahan dengan orang tua. Kita akan belajar jadi manajer keuangan cilik. Oke. Karena teman masih sedikit kurang paham atau karena terlalu gugup, coba kita masuk ke poin yang berikut. Saya minta teman Ari yang simulasikan ini. Adik-adik, untuk bisa menabung, adik-adik harus tahu bedanya dua kata sakti, yaitu kebutuhan dan keinginan. Adik-adik lihat ini, buku adalah kebutuhan, sesuatu yang harus ada supaya adik belajar. Kalau permen, itu namanya keinginan, sesuatu yang menyenangkan, tapi kalau tidak ada, kita tetap bisa hidup dengan baik. Oke, Bapak mau tanya Anton, kalau pensilmu habis, itu kebutuhan atau keinginan? Tepat sekali. Jadi pada poin ini nanti dia punya pertanyaannya maksudnya agak sesuai dengan bunyi tanda tanyanya. Maksudnya tepat sekali. Kalau beli permen lollipop yang ketiga kalinya hari ini, itu namanya apa teman? Itu namanya apa teman-teman? Keinginan atau kebutuhan? Lalu berikan kesempatan siswa untuk menjawab. Jadi dia agak lambat semacam tadi itu kan. Teman juga terlalu cepat untuk Mungkin karena teman-teman masih bingung, boleh saya simulasikan sedikit ya dia punya prosedurnya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Coba adik-adik dengar, lihat apa yang Bapak bawakan sekarang. Lalu dengar suara apa ya yang dihasilkan dari benda ini. Oke, bagus. Ini adalah suara pundi-pundi impian. Bapak sekarang mau tanya ke adik-adik. Siapa di sini yang kalau diberi uang jajan sama orang tuanya
dibelanja langsung dihabiskan semua uangnya? Ayo angkat tangan. Ayo mengaku, ayo. Oke, saya akan simulasikan pada poin pertama, yaitu pendahuluan. Selamat pagi adik-adik hebat. Apa kabar hari ini? Coba adik-adik dengar suara apa ini? Bagus. Ini adalah suara pundi-pundi impian. Bapak mau tanya ke adik-adik, siapa di sini yang kalau diberi uang jajan sama orang tua, dibelanja langsung dihabiskan semua uangnya? Wah, banyak juga ya. Nah, hari ini kita akan belajar seperti apa rahasia supaya adik-adik bisa beli mainan atau buku impian tanpa harus minta lagi uang tambahan dengan orang tua. Kita akan belajar jadi manajer keuangan cilik. Baik, saya akan masuk pada poin yang kedua, yaitu penyampaian informasi. Adik-adik, untuk bisa menabung, adik-adik harus tahu bedanya dua kata sakti. Yang pertama kebutuhan dan yang kedua itu keinginan. Coba adik-adik ulangi sekali lagi apa yang Bapak katakan tadi, yaitu kebutuhan dan keinginan. Bagus adik-adik, bagus sekali. Lalu adik-adik lihat apa yang Bapak bawakan sekarang. Ini coba dapat lihat yang belakang, lihat semua kan? Oke. Jadi ini adalah buku. Jadi teman-teman atau adik-adik, buku adalah kebutuhan. Sesuatu yang harus ada supaya adik-adik bisa belajar. Kalau tanpa buku pasti adik-adik tidak akan bisa belajar. Kemudian Bapak juga ada bawa permen. Ini teman-teman ya. Jadi ini permen, teman-teman. Kalau permen itu namanya keinginan, sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau tidak ada, kita tetap bisa hidup dengan baik dan juga kita tetap masih bisa belajar dengan baik. Oke, Bapak mau tanya adik Anton. Adik Anton, kalau pensilmu habis, itu kebutuhan atau keinginan? Oke, tepat sekali adik Anton. Jadi adik Anton jawabnya kebutuhan ya. Jadi kalau beli permen lollipop, seandainya adik Anton sudah beli permen lollipop yang ketiga kalinya hari ini, itu namanya oke, hebat. Jadi itu namanya keinginan. Jadi adik-adik perlu ingat, kunci menabung adalah penuhi dulu kebutuhan umum adik-adik, baru sisanya disimpan. Jangan habiskan uang adik-adik untuk semua keinginan dari adik-adik. Bisa dengar adik-adik? Bisa pahami juga? Oke. Baik, yang berikut saya akan masuk poin yang ketiga, yaitu demonstrasi. Adik-adik, mari berhitung. Jadi, Bapak ada bawa uang sebesar 5.000. Kalian bisa lihat. Jika uang jajan kalian sebanyak 5.000, kalian jajannya 3.000. Lalu sisanya 2.000. Dimasukkan ke celengan. Dalam 10 hari saja, kalian sudah punya uang 20.000. Itu sudah bisa beli buku dan buku baru kan? Nah, adik-adik, menabung itu seperti menanam pohon. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan jadi lebih besar. Tapi kalau adik-adik boros, dari sekarang pohonnya tidak akan tumbuh besar. Baik, saatnya masuk pada poin-poin pesan dan komitmen. Adik-adik, Bapak hanya ingin lihat adik-adik jadi anak yang mandiri suatu saat nanti. Nah, menabung itu bukan dilihat dari seberapa banyak uangnya adik-adik,
tapi tentang seberapa disiplin adik-adik. Oke, adik-adik, siapa di sini yang berani berjanji mulai besok menyisihkan sedikit uang jajannya untuk ditabung? Coba katakan saya berani. Semuanya. Oke, luar biasa. Jadi saya minta tepuk tangan untuk adik-adik semua dulu. Jadi ingat adik-adik ya, setiap koin yang kalian masukkan ke dalam celengan itu adalah langkah kecil menuju impian besar adik-adik di suatu saat nanti. Jadi adik-adik semua itu luar biasa. Kemudian masuk kepada poin yang kelima, yaitu penutup. Jadi saya Bapak ada hadiah untuk adik-adik sekalian, yaitu Bapak ada titip tugas rumah untuk adik-adik. Coba adik-adik nanti setelah pulang sekolah cari botol bekas di rumah dan hias celengan pertama adik-adik. Itu kalau adik-adik masih belum punya uang untuk beli yang lebih bagus ya. Minggu depan teman-teman bawakan itu celengan, tunjukkan ke Bapak ya. Oke adik-adik, karena Bapak sudah ada kasih hadiah adik-adik itu tugas rumah tadi. Jadi berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Sampai bertemu lagi besok para manajer cilik. Sekian dan terima kasih.